فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, puja dan puji kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Zat yang paling pantas untuk dipuji, dicintai, dihormati dan ditunduki. Zat yang maha kuat, maha perkasa, maha bijaksana, tidak beranak dan tidak diperanakkan. Zat yang telah menggantungkan segala kebutuhan kita dengan kalimat mulia, Alhamdulillah. Maka sangat wajar kalau kita selalu mengucapkan kalimat yang mulia ini. Juga kita panjatkan salam hormat kita kepada pemimpin seluruh anak Adam pada hari kiamat, manusia yang telah membawa kepada kita perintah dan larangan Sang Pencipta, sehingga kita tahu mana halal, mana haram, mana yang merupakan panduan hidup yang akhirnya membawa kita kepada kebahagiaan di dunia dan juga kehidupan abadi di surga pada hari kiamat nanti. Manusia yang telah diberikan salam hormat langsung oleh Sang Pencipta bersama malaikatnya, maka sangat wajar sebagai pengikut yang setia kalau kita selalu mengatakan dan mengucapkan salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Sama baju-baju yang mewah tadi dilemparin semua. Orang pada berebut di depan istananya Kisra. Dengan ribut-ribut, Kisra bilang, apa itu? Mereka bilang, tadi anak muda yang anda kasih perak dibagi-bagiin ke orang. Semua juga baju-baju dibagi-bagiin. Kata Kisra, pasti anak ini punya sesuatu yang besar nih. Kok bisa perak dibagi-bagi sama dia begitu semahal itu? Panggil kembali. Kenapa kok bagi-bagi nih? Dia bilang, untuk apa saya perak? Saya datang dari negeri yang gunung-gunungnya perak dan emas. Maksudnya Yaman. Kisra jadi tamak nih. Kumpul sama penasehat-penasehatnya. Ini benar nggak Yaman ada emas dan perak nih? Kata penasehatnya, kami nggak pernah dengar itu. Nggak pernah ada sejarahnya ya. Memang nggak ada gitu kan. Ini dusta saja. Tapi karena mereka tamak, sudah mulai tamak, ada harta nih, ada banyak. Maka yang terjadi, satu penasehat Kisra bilang begini saja. Daripada kita bentuk pasukan segala macam ke sana, rumit, lebih baik kita lakukan satu perbuatan yang sederhana. Di dalam penjara ada banyak sekali orang-orang yang sudah anda siap untuk bunuh. Jadi ada banyak ini, ada ribuan orang yang penjahat-penjahat narapidana yang memang Kisra mau bunuh. Baik itu pemberontak lah, baik itu perampok lah. Keluarkan mereka semua, kasih mereka baju-baju perang, bentuk pasukan dari mereka, serang Yaman. Kasih Saifeddin lihatin tuh, kasih penjahat-penjahat tuh. Kalau penjahat-penjahat ini yang bentuk pasukan Persia ini sampai di Yaman dan kalah, mati dibunuh, kan memang kau sudah mau bunuh mereka. Udah capek targetnya. Kalau mereka menang, Yaman jadi wilayah kekuasaanmu, nggak ada ruginya. Kata Kisra, ide yang bagus. Keluarin semua penjahat-penjahat tuh. Keluarin semua, kasih baju, kasih kuda, bangga mereka. Pasukan Kisra sekarang, ayo saya lihatin dikasih. Dikasihlah begitu. Tapi Kisra meletakkan di pasukan itu, sekian ribu orang itu, ada pasukan intinya Kisra ikut. Yang bisa pasukan itu diperkirakan cukup untuk mengalahkan pasukan ini kalau memberontak nanti. Dan diberikan pimpinan satu orang bernama Hurmuz. Hurmuz ini panglima perangnya Kisra lah. Orang yang paling kuat. Orangnya tinggi besar dan saking kuatnya dalam beberapa buku sejarah dikatakan Hurmuz ini kalau dia berdiri di pasukan yang sedang jalan kuda, itu seperti dia di atas kuda. Jadi orang semua naik kuda, dia jalan kaki. Saking tingginya. Dan dia punya busur panah, itu talinya tidak ada yang bisa tarik kecuali dia, karena kerasnya. Jadi orangnya sangat besar, tinggi besar, ini jadi pimpinan. Pergilah ke sana, pergilah ke Yaman. Jalanlah pasukan ini, tentu saja dari Persia, muter, masuk ke Jazirah Arab, sampai masuk ke Yaman. Masuk ke Yaman, di Yaman ini si Yaksum tadi, cucunya Abraha dengar. Jam berapa azannya? Insya Allah kita selesaikan. Pertanyaan nanti sekalian malam ya, karena malam nanti ada lanjutan tema kita. Bisa ya? Atau nggak usah bertanya? Tahu apa bertanya? Ambil ilmunya pulang, amalkan, mati masuk surga. Gitu.
Baik. Pada saat itu teman-teman sekalian, si Yaksum ini dengar kalau ada pasukan Persia datang. Dia juga bentuk pasukan. Ayo deh, perang sekalian, perang. Yaksum ini juga orangnya tinggi besar. Kebetulan karena dia merasa dia raja di Yaman, dia naik ke atas kudanya, kemudian dia menggunakan mahkota. Di tengah-tengah mahkota itu ada seperti kotak yang menutup antara dua matanya, itu permata warna merah. Kalau dalam buku sejarah dikatakan yakut ahmar, batu yakut yang berwarna merah. Itu ciri khasnya dia. Begitu pasukan bertemu, Hurmuz berkata kepada Saif bin Ziyadin, mana rajanya Yaman nih? Kata Saif, saya tahu. Dilihat dari tempat agak tinggi kejauhan, dilihat itu sana. Yang naik di atas kuda, yang di antara matanya ada batu permata warna merah. Kata Hurmuz, baik, biarkan saja. Saya akan memantau si raja itu. Pasukan biar berperang. Dari jauh, dari atas gunung, dilihat. Kalau si raja Yaman itu, si Yaksum tadi, sudah pindah dari kuda ke bagal. Bagal ini teman-teman pernikahan antara kuda sama keledai. Biasanya cuma dipakai ini dalam istana. Bagal ini kayak hewan-hewan istimewa gitu ya. Ini juga tidak bisa lari cepat. Biasanya orang pakai raja-raja di sana di taman-taman istana. Tapi raja-raja biasanya kalau ikut perang, memang dia siapkan kuda untuk melarikan diri kalau memang ada apa-apa. Bagal ini dipakai kalau dia rasa dia sudah menang. Rupanya pasukan untuk berperang, si Yaksum pikir pasti menang. Si Yaksum pikir pasti menang. Maka Yaksum pindah dari kudanya ke bagal. Lalu Saif bin Ziyadin mengatakan, hai Hurmuz, dia sudah pindah dari kuda ke bagal. Karena sempat Hurmuz bilang, beritahukan kepada saya kalau dia pindah dari kudanya ke bagalnya. Dia sudah merasa aman. Maka waktu pindah, kata Saif, hai Hurmuz, dia sudah pindah ke bagalnya. Dalam buku-buku sejarah dikatakan Hurmuz ini sempat mengatakan dia telah pindah dari kuda yang kuat kepada anak betinanya keledai, pastilah dia akan hancur. Lalu Hurmuz menarik busur panahnya dari atas gunung di belakang pasukannya, itu anak panahnya dilempar ke arah Yaksum dan kena ke permata itu, pecah tembus dari kepalanya. Dalam buku sejarah begitu. Sampai akhirnya Yaksum mati. Dengan matinya Yaksum, maka kerajaan Afrika yang tadinya dari Najasyi habis. Abraha semua keturunannya habis, gitu kan? Keluar semua. Ke pasukan itu pada lari kembali ke Afrika. Maka Yaman menjadi di bawah kekuasaan Persia. Jadi ini tadi bagaimana Yaman menjadi Yahudi, bagaimana pindah ke Nasrani, bagaimana sekarang pindah ke kekuatan Persia. Sampai dan akhirnya pada saat berkuasa di Persia, Saif bin Ziyadin yang tadi minta tolong supaya kirim pasukan merebut ke kerajaan orang tuanya, itu nggak dikasih kerajaan oleh Persia. Dia hanya jadi masyarakat biasa juga, jauh-jauh tadi ke sana, ternyata bantuannya bukannya tambah untung malah tambah dikuasain. Tadinya ini beragama Nasrani, masih mending beriman sama Allah. Ini yang datang sekarang beriman, menganggap Kisra adalah Tuhan. Jadi tanpa ngaco jadi. Sampai sekarang ada pepatah bahasa Arab, kalau kau cari dukungan, jangan cari dukungannya Saif bin Ziyadin. Paham ya? Jadi Saif bin Ziyadin ini minta tolong dari Kisra, ternyata bukannya diberikan dia kerajaan, malah dia kembali kepada masyarakat biasa dan mengacaukan negaranya lebih kacau dari sebelumnya. Maka dikatakan jangan kau cari dukungan seperti dukungannya Saif bin Ziyadin. Keluarlah pepatah bahasa Arab seperti itu. Akhirnya teman-teman sekalian, kita akan tutup dengan pada masa itu, jadi yang berkuasa Hurmuz. Setelah Hurmuz ini mati, datang anaknya bernama Murzuban. Murzuban berkuasa, dia tetap tunduk dengan Kisra. Kemudian datang Tujuban, lalu datang setelah itu ada Bazan. Jadi Hurmuz ini punya yang tadi panglima perangnya Persia, dia jadi raja di Yaman, kemudian datang anaknya Murzuban, Murzuban mati Tujuban lagi datang Bazan. Di zaman Bazan inilah Nabi SAW mengirim surat kepada Kisra untuk ngajak masuk Islam. Kan waktu Nabi SAW kirim surat ke Persia, tiba di tangannya Persia, Kisra dengan sombongnya mengatakan apa? Siapa orang ini? Dari Jazirah Arab, dari Mekah nggak dikenal apa-apa. Terus minta saya tunduk.
Maka dia pun merobek surat Nabi SAW dan utusan Nabi dibunuh. Maka kata Nabi SAW, mazzaka risalati, mazzakallahu mulkah. Dia telah merobek suratku, Allah akan robek kerajaannya. Gitu kan? Nah di zaman Bazan, cucunya, cicitnya si Hurmuz tadi, itu suratnya Nabi SAW tiba di Kisra. Lalu Kisra bilang, kirim surat ke Bazan. Bazan kan berkuasa di Yaman. Tangkapkah ini? Berkuasa di Yaman. Si Bazan ini dikatakan oleh Kisra, tuh di Jazirah Arab tuh, di kota Mekah ada yang ngirim surat sama saya ngaku-ngaku Nabi tuh. Siapa itu? Tangkap dia, bawa ke saya. Kata Kisra dengan sombongnya, gitu kan. Maka Bazan tahu Mekah. Yaman kuat pada saat itu. Mekah adalah padang pasir, nggak ada apa-apa. Maka kata Bazan kepada dua panglima perangnya, pergilah kalian berdua ke Mekah, ambil tuh yang namanya Muhammad, bawa ke sini, kita bawa ke Kisra. Nggak usah kirim pasukan. Pergilah dua orang ini. Ketemu dengan tanya-tanya, ketemu dengan Nabi SAW. Wahai Muhammad, sebelum Kisra kirim pasukan, sudahlah, ya, ikut saja dengan kami. Nggak ada gunanya gitu. Nggak usah melawan. Kata Nabi SAW, kalian mau kenal tentang Islam nggak? Saya jelaskan dulu. Mereka bilang silahkan. Dijelaskanlah Islam itu begini, semua dijelaskan. Baik, tapi kami yakin Kisra Tuhan kami. Kami nggak akan beralih, gitu kan? Kata Nabi SAW, bagaimana kalau Tuhanku membunuh Tuhan kalian? Kisra diyakini waktu itu Tuhan. Kata mereka, bagaimana bisa? Dia bilang, Nabi SAW mengatakan, sampaikan kepada Bazan, pimpinan kalian di Yaman, gitu kan? Kalau malam ini, hari ini, Tuhanku telah membunuh Tuhan kalian, Kisra. Bagaimana kau bisa tahu? Wahyu dari langit. Memang Allah menyampaikan. Kalau Kisra dibunuh, Allah membunuhnya pada hari itu. Sampaikan kepada Bazan masalah itu. Kalau seandainya berita itu tidak benar, datang sini tangkap, saya nggak akan kemana-mana, kata Nabi SAW. Pulanglah dua prajurit ini, Bazan tanya, bagaimana ceritanya? Muhammad itu kita sudah temui, dia jelaskan agamanya begini, beriman kepada Allah, Allah itu Tuhan mencipta langit dan bumi, Esa, segala macam berhubungan dengan Islam dijelaskan. Dua prajurit dijelaskan kepada Bazan. Bazan tertarik dengan agama Islam ini. Begitu teman-teman, saya tutup dengan doa. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan segala urusan kita di dunia dan di akhirat, dan semoga seluruh amal yang pernah kita kerjakan diterima olehnya. Semoga semua dosa yang pernah kita lakukan, kecil atau besar, tersembunyi ataupun terang-terangan, dimaafkan dan digantikan menjadi pahala dengan kemahamurahannya. Dan semoga seluruh perbuatan kita ke depannya, sisa umur ini semua diberkahi, baik di keluarga kita, di harta kita, di ilmu, dan juga puncaknya kita akan dimasukkan ke dalam surga Firdausnya tanpa hisab. Dan kita selalu mendoakan saudara kita di Palestina, di Syria, di Yaman, di Irak, di Myanmar, di Ahsa, dimanapun mereka berada sedang terlindas. Semoga Allah ikhlaskan niat mereka, terima para syuhada mereka, dan juga Allah muliakan Islam di tangan mereka dan tangan kita semua. Dan semoga Allah mempartisipasikan kita bersama mereka di pahala, baik dengan doa dan harta juga dengan jiwa kita. Dan semoga Allah dengan kemahamurahannya menyatukan kita semua di surga Firdausnya tanpa hisab, sekali lagi dengan kemahamurahannya. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.